Ya, salah satu baseline kita juga untuk bikin usaha sekarang nggak sih? Kalau gue sih iya, iya, jelas. Bagian dari proses kalau bilang sih nekat. Sekarang Nabi Mesa lagi masih diomongin. Topik dulu bentar, baru kita ngomong Nabi Mesa. Oke, kita sekarang ngomongin soal apa nih? Soal masih tetap ya tema kita entrepreneurship ya. Entrepreneurship, cuman sekarang kita coba lebih spesifik dikit. Gimana apa ya? Tips and tricks ya kali ya. Tips and tricks bisa kali. Kita cuman pengen sebenarnya lebih apa ya? Ya pengen bagi pengalaman aja lah gitu loh. Mulainya gimana, ngerjainnya gimana gitu ya. Mungkin dengan pengetahuan kita lah ya gitu, pengalaman lah gitu. Gimana sih caranya bikin mulai sebuah usaha baru gitu. Sebuah usaha baru itu kalau menurut gua sih, yang pertama itu nekat dulu sih. Gua mikir sih gitu, kayak ya lu nekat aja gitu buka usaha apapun itu sih ya. Mau berangkat dari yang lu suka, mau berangkat dari ajakan temen, mau berangkat dari apapun itu ya kita nekat aja, gambling aja sih. Menurut gitu lu ya? gimana? Gue pikiran sih gitu, kayak gue pernah ada yang bilang gitu ya, kalau bisnis itu katanya ya bikin dari sesuatu yang lu suka dulu. Tapi ada juga yang ngomong kalau lu bisnis jangan dari sesuatu yang lu suka, soalnya ntar ujung-ujungnya lu habisin sendiri. Misalnya lu doyan ayam gitu ya, terus lu bisnis ayam, yang ada tuh ayam lu makan sendiri gitu, kagak lu serius untuk dijual. Ya gue nggak tahu yang mana yang benar nih gitu, makanya kita pengen sharing dikit. Mungkin beda ayam. Mulainya apa sih gitu? Beda ayam kali. Berarti lo kalau misalnya suka ayam, lo bisnisnya udang. Teori dari mana tuh? Lo tadi bilang katanya kalau jangan bisnis yang lo suka. Enggak, kan gue cerita katanya. Om, deketin dikit mic lo, Om. Ya kali. Ini emang orang tua suka ngelawak kadang-kadang ya. Iya. Jadi gimana, Om? Menurut lu gimana? Ya, kalau menurut gue sih sama ya, kayak yang lalu-lalu sempat kita obrolin kan. Jadi pernah denger nggak The Power of Kepepet? Oh iya. The Power of Kepepet. Jadi orang melakukan sesuatu itu setelah kepepet nih. Gue butuh ini, gue punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab ini itu bla bla bla. Gue harus melakukan sesuatu gitu. Akhirnya nekat. Tapi kalau menurut gue nekat juga harus diukur, ada dasarnya sih. Nekat mungkin karena gue nekat nih, walaupun nggak punya modal, nggak punya basic apa gue lakuin nih. Tapi kalau menurut gue nekat sih bisa, tapi terukur gitu loh, terpikirkan, terplanning gitu. Terplanning menurut gue sih. Jadi nggak nekat-nekat amat gitu loh. Gitu ya? Ada bagusnya sih nekat juga. Soalnya kalau misalnya nggak nekat, berarti kan dia nggak punya willing. Oh, gue harus melakukan sesuatu nih. Mikir lagi nggak jalan-jalan. Gitu. Ya sih, gue actually pernah dengar ini sebuah quote gitu ya. Bisnis yang bagus tuh apa? Gue nggak tahu bahas siapa gitu. Ada pertanyaan, bisnis yang bagus yang kayak apa sih gitu? Jawaban dari orang ini adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang dilakukan tapi nggak dibahas dulu, yang emang dibuat. Jadi action. Bukan NATO ya? Bukan NATO. No. Jadi, action talk only. Nggak tahu, kalau dari kacamata gue sih, gue mikir ya kayak ya lakuin aja dulu gitu dari skala kecil, apapun yang sekiranya lu percaya gitu. Nggak perlu mahir banget di situ tuh, bisa inilah sambil jalan lah gitu. Cuman awalnya yang lu yakin lu bisa lakuin gitu aja. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang based on experience kita masing-masing lah ya, apakah nekat itu juga menjadi salah satu baseline kita juga untuk bikin usaha sekarang nggak sih? Kalau gue sih iya, jelas. Bagian dari proses kalau bilang sih nekat. Salah satu nekat apa nekat? Ngomong nekat ya? Nekat liguk. Gitu tuh. Kalau walaupun lebih muda. Emang untuk nekat di jalan lu butuh nekat. Walaupun gue lebih muda. Muda dari mana?
Jadi ya itu a part of apa tadi? Bagian dari Nekat. Nekat. nekat adalah buka baju. Itu nekat, Gusti. Masih dibalas loh. Gila. Maklum orang tua ya gitu. Susahnya bercandanya orang tua, ngeri gue. Mau gue toyor takut diazab. Masuk apa tuh sinetron apa tuh? Ya Misteri itu. Ilahi. Bukan. Azab. Azab ya, azab. Itu kan channel kompetitor loh. Udah Kalau- siar. Kalau Iya, iya. apa? Gue milenial nggak pernah nonton TV. Kalau mayor yang lebih tua biasanya meninggalnya itu Kena meteor. enggak dipenuhi Lucuran semen. enggak seluruh badan dipenuhi dengan uban misalnya. Jadi King Kong putih dah. Bukan Yeti. Bahasa lu sulit banget. Apa tuh Yeti? Coba jelasin. Hah? Coba jelasin Yeti. Yeti. Gue taunya Yati. Ya, halo. Susah deh. Oke, balik lagi nih. Udah lonceng lagi nih. Ayo. Ya jadi nekat itu sebagian dari Iman. apa? Bukan. Sebagian dari proses kita jalanin bisnis. Kadang kan kita gini, kita memulai usaha tuh Menghitung gitu ya apa yang harus kita lakukan dari sisi modal apa. Pasti ada salah satu part yang belum terpenuhi. Gitu ya. Ya entah dari sisi modal, dari sisi ya supplier lah apa segala. Oke. Nah sekarang berarti tadi kan sempat dijelasin ya. Modalnya nekat nomor 1 ya. Kalau nekat tanpa modal gimana? Kan mungkin mau bagi triknya dikit itu kan teman-teman biasanya kan yang gue temuin ya di jalan biasanya kan gue pengen usaha tapi gue nggak ada modal gitu. Jadi kayaknya itu masalahnya udah jadi masalah standar lah ya. Nekatnya udah tapi ya versi mereka nekatnya udah tapi modalnya nggak ada. Kalau gue pribadi gue masih ngebaca nekat itu ya artinya juga nekat berani nanggung malu untuk mencari modal. Nggak tahu itu definisi gue sih. Ya kan balik lagi lo juga tahu kan yang akan lo lakukan tuh apa gitu. Kakuan tuh apa? Lakukan. Oh, lakukan. Baiklah. Katanya orang tua gue mesti dimaklumi. Kalau gimana? Satu. Lu kan lu sebutannya mau adum sini. Oh muda. Oh muda. Oh muda, mau adum. Ihaj adum, Haji adum. Ya. Jadi Gimana? apa gimana? Jadi lupa lagi dah. Lu. Enggak, kita balik lagi modal nekat. Nah, Rizky tadi bilang kan kalau Modal. gua Nekat tanpa nekatnya modal. udah ada tapi gua nggak punya modal. Ah. Nah, itu gimana gitu kan? Ya Tips modal and dalam triknya. modal dalam artian kapital berarti kan. Ya. Kapital ya. Sebelum melakukan sesuatu, Lo kan tahu apa yang lo lakukan. Ya, oke, siap. Satu bisnis apa gitu. Berarti kan lo udah tahu bisnis itu yang lo mau lakukan apa, gue perlunya apa. Paling nggak lo juga udah tahu minimal bisnis apa lah. Lo bisnis ayam nih misalnya. Ayam lo kan pasti udah ngukur. Gue butuh ayam segini, gue butuh tempat, gue butuh apa. Segala sesuatu udah lo pikirkan yang Gitu ya. Jadi ngukur duluan. ngukur ya. Pokoknya ngukur dulu. gitu. Tapi dalam proses ukur itu lo kan pasti akan mikir nih, gue kurang apa nih? Modal misalnya. Ya udah gue nekat gue lakuin, tapi gue tahu bisnis yang akan gue lakukan gitu. Lalu lo mungkin di sisi itu lo berpikir nggak akan mungkin jalan nih kalau gue jalan sendiri misalnya. Tapi gue yakin bisnis ini akan jalan gitu. Gue punya modal apa? Keyakinan entah apa source produksinya apa yang lo nggak punya kan modal. Tapi ya tetap harus gue lakuin. Ya gue nekat aja. Nekat, lo punya temen, punya keluarga, punya saudara, lo membangun trust kepada mereka, ya gue kurang modal nih. Tapi kan kadang-kadang gitu ya. Mungkin challenge-nya teman-teman kan mungkin mau minjem teman agak enak, mau ngomong orang tua malu, mau kemana gimana gitu. Nah itu ngatasinnya gimana gitu. Ya. Apa emang lo harus benar-benar yakin banget sampai bahwa produk lo tuh bagus dan layak jual sampai lo akhirnya melakukan itu, atau ada tips-tips nekat lain nggak gitu misalnya untuk berani ngomong, berani sounding ke lingkaran kita gitu bahwa kita meyakini sesuatu. Ketika Sabdanya keluar. Sabdanya keluar. ketika lo punya keluar, keyakinan, hajinya keluar nih. ketika lo keyakinan kalau lo yang akan lo lakukan Kan itu
kampus banget. Kepleset mulu. Kalau lo punya keyakinan apa yang akan lo lakukan itu membuahkan hasil, lo pasti akan bisa membangun trust ke orang. Gitu. Lo akan memberikan apa namanya? Balik lagi ini kan waktu kita ngomongin capital ya. Lo akan ya nggak usah ini deh. Mungkin secara di atas kertas lo bukan orang yang apa sih namanya? Yang pintar hitung-hitungan, tapi secara apa namanya? Lo bisa meyakinkan orang bahwa bisnis lo itu lo punya visi bagus. Gue rasa orang yang lo ajak ngomong entah siapapun itu, kalau memang dia punya trust juga, keyakinan juga, kenapa nggak apa namanya, nggak gitu loh. Jadi apakah ini artinya sebelum kita meyakinkan orang, kita sebaiknya ikut training kayak di asuransi cara meyakinkan orang, itu kan mereka jago-jago banget tuh. Ya nggak selalu kayak gitu. Soalnya kadang-kadang training itu juga butuh biaya kan. Nah, kalau gue sih apa mungkin ya ini kalau kita ngelihat dari bisnis yang kita jalanin ini, pertama itu kan sebenarnya kita ngelihat dari kalau kita bikin rumah, ibaratnya kita bikin rumah ya, itu kan ada RAB-nya, rancangan anggaran biaya. Ya, biasanya itu kalau gue itu ngelihatnya dari misalnya ada orang datang ke gue, atau misalnya gue mau nyamperin orang nih, gue punya bisnis plan. Satu-satunya cara adalah kalau gue nggak punya modal, adalah gue bikin RAB-nya dulu. Gue perlunya apa, segini. Gue catat. Gue nggak punya modal, tapi gue harus berani ngitung. Paling nggak gue minimal gue harus berani hitung-hitungan deh. Accomplish gue kayak gimana, target gue seperti apa. Lu ngasih modal ke gue ya kayak bisnis ayam kita ini kadang-kadang kita juga kan ngelihatnya, kalau misalnya sebagai orang lain ya, pasti mikirnya adalah ya udah gue kasih duit nih ke lo nih, gue dapat apa? What do I get? Pasti kan kayak gitu, ada kayak gitu. Nah biasanya tuh ya kalau kasus lo gitu misalnya bikin gitu, lo ngitung sampai berapa bulan ke depan sih gitu kebutuhan modal tuh? Kalau misalnya kalau misalnya kita niatin ya, misalnya kita bikin usaha, kita coba kita niatin, harusnya sih bisa paling nggak minimal itu sampai BEP dulu. Nah, tergantung kita mau nargetin BEP-nya dalam berapa lama. Misalnya dalam 1 tahun ya kita bikin rencananya selama 1 tahun. Jadi hitungannya kalau mau BEP-nya cepat maka modalnya jadi modalnya lebih gede, gitu antara ya? Modalnya lebih gede atau lo bikin cost-nya yang lebih kecil. Tapi BEP-nya lama. BEP-nya bisa lama. Tapi kalau misalnya misalnya lo butuhnya besar, berarti lo bisa ancer-ancer BEP-nya BEP-nya dalam waktu dekat misalnya kayak gitu. Cuman harus dilihat lagi beberapa aspek lagi lah gitu. Kayak misalnya force major kayak gitu misalnya. Kalau misalnya kayak kita dagang ayam. Dagang ayam sekarang nih. Kita ngelihat kendalanya apa sih? SWOT analisisnya apa misalnya gitu. Apa itu SWOT analisis? Strength, weakness, opportunity, threat. Ya pokoknya gitulah ya. Dianalisa. Dianalisa gitu. Misalnya kompetitor kita siapa, lokasi kita di mana, kayak gitu-gitu. Jadi kita mikir dengan modal yang kita kasih sekarang ini, bisa nggak sih kita dalam waktu satu periodik ini, bisa nggak sih kita balikin modal ke investor misalnya kayak gitu. Nah itu kalau menurut gue kan dari sisi investor ya. Balik lagi ke soal nekat tadi ini. Jadi kita mikirin bisnis misalnya, nggak ada salahnya sih kita dibilang kolaborasi kali ya. Kolaborasi sebelum konsep bisnis itu nyampe ke investor. Ya di luar ini kan gue juga masih mikirin nih gue mau umpamakan diri gue dulu ya. Kayak kemarin cuplikan sedikit. Gue jalanin usaha ayam ini karena posisinya usaha gue yang dulu CEO sama event ini sama exhibition kontraktor ini kan vakum. Gue jalanin ayam ini, produksi ayam ini setelah beberapa bulan vakum terus gue jalanin. Ini kenapa gue ambil karena posisi kalau misalnya gue nggak ngapa-ngapain, ya gue nggak akan ada sesuatu yang bisa gue lakukan gitu loh.
walaupun dalam kondisi pandemi ini orang pikir orang restoran di luar pada tutup apa, tapi karena gue punya misi, visi dan konsep yang dipikirin mateng-mateng. Kebetulan kan gue di sini, kenapa gue bilang tadi gue collab sama adik-adik gue. Adik-adik gue tuh punya punya spesifikasi pekerjaan, spesifikasi capability untuk di bidangnya masing-masing lah. Bagi-bagi tugas gitu. Bagi tugas-tugas lah. Gue dari sisi produksi, adik gue yang nomor 2 itu dari sisi marketing, adik gue nomor 3 itu dari sisi manajemen. Jadi kita collab, kita mikirin bener-bener gitu loh. Kalau dibilang dari sisi kapital, memang posisi gue dari kemarin tuh habis-habisan. Blank lah. Malah gue banyak PR di depannya. Tapi kenapa ini gue jalanin? Ya harus gue nekatin jalan gitu loh. Karena kalau misalnya nggak jalan, I have nothing tapi gitu, masalah nothing to do. masalah kembali nekat tadi ya gitu. Coba dengerin itu, dengerin. Suara lu nggak layak konsumsi manusia. Barusan ngolong. Nah, tadi nentuin nih, kenapa bisnis ayam? Kenapa nggak dagang jepit rambut? Kenapa nggak dagang? Lo nggak kan ide bisnis itu banyak ya. Kayak gue pernah lihat ibu-ibu ada yang jualan Tupperware, ada yang jualan bed cover. Karena mungkin trennya sekarang kalau itu latah ayam. Oh gitu ya. Ya enggak sih, gue lebih ke sisi karena yang ada di depan mata gue tuh itu loh. Produk yang gue tahu, bokap gue dulu pernah gue lakuin di depan mata gue itu, gue lihat sekarang orang walaupun kondisi apapun akan tetap butuh makan gitu loh. Jadi berbasis sukses story lah ya. Kan hobi lu motoran. Kenapa tadi terkait dengan nggak masalah jualan jepit rambut? Kenapa lu nggak dagang ban motor? Kan hobi. Gue tadi malah mau collab antara jual ban motor sama jepit rambut. Jadinya jepit ban motor. Jadi beli ban bekas, dijepit nyisa, jadi jepit gitu. Taruh di rambut. Anjing, gue nggak ngebayangin langsung. Sudah apa palanya tuh? Ya kayak kejadian itu buat berembuk jadi ikat rambut. Itu tolol sih. Ya gitu, balik lagi ke kita tadi. Gue nekat nih harus gue lakukan. Nekat lagi. Tempat gue punya ada gitu kan. Kenapa gue memanfaatkan? Jadi di sini kesimpulannya lo lebih percaya ayam ini lebih sellable daripada sesuatu yang lo sudah yakinin dan lo ahli misalnya di bidang pemotoran tadi gitu ya, daripada jualan bermotor. Ya gue lebih yakin itu. Lebih yakin gitu ya. Yakin itu. Berarti walaupun prosesnya juga nggak bisa sadar-sadar breng gitu, nggak perlu proses. Tapi konsep visi misi kedepannya gue udah kebayang sih. Jadi nggak hanya nekat aja, tapi lo harus meyakini visinya, gitu ya. Lo punya konsep, punya visi misi, tapi nggak nekat gue ngobrol sama orang nih. Lu kan salah dua dari beberapa teman-teman investor gue gitu ya. Kalau gue nggak nekat sharing sama lu kan gue nganggapnya ini kan collab nih. Collab berbagi juga dengan harapan suatu saat kita ya bisa membuat sesuatu yang sukses lah, walaupun kalau gue nggak nekat ya nggak jalan gue. Ngomong nekatnya bener. Tumen. Sebelum ngomong nekat, grow aku dulu. Pas duduknya barusan udah mulai kecil, mulai turun. Kacangnya belum masuk. Itu akhirnya gue nekat tapi terukur gitu loh. Ya mau gue ngobrol sama lu, siapapun yang gue pikir, ayo kita jalan bareng, ayo kita bisnis bareng, kita open. Si gue gini loh, makan gue ini sampai lo memutuskan ayo gitu. Kalau misalnya nih mungkin tantangannya juga case lo kan mungkin lo tergabung di komunitas gitu ya untuk ngobrol cerita gitu, enak gitu. Tapi kalau misalnya gue mau memulai sebuah bisnis, gue nekat, gue yakin nih gue mau dagang telur misalnya gitu, tapi temen gue ini bokek semua gitu, nggak ada yang bisa gue sounding buat bantu gue untuk kolaborasi gitu. Apa tuh triknya? Ya ngepet. Ujung-ujungnya ngepet lah. Enggak lah, ini kita di luar ngomongin
pinjaman pendanaan dari bank atau dari online apa ya. Untuk skala-skala buat memulai lah sebenarnya. Buat beginner. Lu kan hitung itu, kebutuhan lu kan udah bisa hitung ya sebelum melakukan itu. Lu punya aset ya jual lah, aset apa yang kira-kira mencukupi untuk itu gitu. Nah, menurut gua sih gitu ini ngomongin udah sama sekali nggak punya temen, nggak punya itu ya, nggak punya yang bisa diajak collab ya. Jadi bijak nggak kalau sekarang misalnya kan lagi musim sejak pandemi kan musim PHK gitu ya. Buat teman-teman yang punya pesangon gitu tuh bijak nggak sih untuk itu dipakai sebagai modal, apa sebaiknya pakai cara lu tadi yang untuk sounding ke teman-teman untuk kolaborasi. Selama itu terukur bijak sih menurut gue ya, karena toh itu kan untuk keperluan dia juga gitu loh. Gitu ya. Nggak tahu gimana kalau menurut gue sih. Dengan semua resikonya gitu masih. Ya kan, aja, gitu. Ya kan dihitung dia misal punya pesangon berapa, sisihin berapa persen untuk modal, sisihin berapa persen untuk zakat. Aduh, zakat. Ya sebenarnya ya kalau misalnya memang yang kita ini ya untuk buat yang case-nya yang lagi banyak orang kena PHK kayak gitu, uang pesangonnya mau diapain? Sebenarnya sih bisa juga gitu, bisa kita taruh itu untuk sebagai modal dasar karena beberapa orang juga banyak yang melakukan seperti itu sekarang. Yang kedua adalah ya kalau dengan apa yang lu punya sekarang itu, misalnya uang pesangon lu atau kayak gimana, yang coba untuk dilakukan adalah ya lu mikir aja dulu apa sih dengan uang segini, lu mau mulai usaha apa? Dimanfaatin sebaik-baik mungkin gitu. Lu planning ke depannya. Iya sih, itu menurut gua rada klise ya. Kadang-kadang orang gitu ya. Gua pengen usaha nih, cuman nggak ada modal. Biasanya ya teman-teman yang sesama karyawan lah kayak gue gitu. Tapi begitu gua tantangin nih, ya udah, apa ide lu? Gua modalin. Idenya kagak ada. Itu dia. Itu tuh yang diperhatiin duluan ya kali ya. Yang perhatiin duluan tuh idenya dulu. Justru itu mungkin ide yang nggak ada itu yang dia jual. Mimpi kosong dijualnya. Pokoknya modalin aja. Modalin ngapain? aja. Nggak tahu. Ya kadang-kadang kalau misalnya ya apa ya? Isu itu bisa diangkat tuh. Gue nggak ada modal, gue jual mimpi aja. Mimpi lo apaan? Iya, itu kayak jaban togel dulu nih jual mimpi. Mimpi gue bayarin di sini buat Nah, sekarang gue mau nanya sama lu, Ki. Lu kan termasuk apa ya? Lu kan kerja nih. Power Ranger, bukan? Lu kan kerja. Posisi lu kan masih jadi istilahnya apa sih? Budak kapitalis. Manajemen lah. Lu mencoba bisnis buka warung kopi, termasuk nekat nggak itu? Gue dari dulu sebenarnya gue ngefans sih sama yang nekat-nekat ya. Kalau boleh cerita dikit nih, gue tahun 2008 gue dikasih pilihan. Bahasa lu jangan formal. Iya. Bahasa lu jangan formal. Tahun 2008 tuh gue dikasih pilihan sama kantor gue yang lama untuk pendi waktu itu, pensiun dini, dikasih sejumlah uang. Terus karena gue keinspirasi banget ya saat itu sama Bob Sadino yang selalu bilang nekat lakuin gitu. Gue akhirnya bikin usaha ini outsourcing gitu. Gue ngeliat gampangnya aja, nggak gue hitung di atas kertas. Gue cuma mikir, gue nyewain orang, maka nanti gue potong cuan gue gitu. Sesimpel itu aja gitu. Nggak nyampe sebulan tuh usaha bangkrut gitu. Gue down banget waktu itu. Sampai gue nggak bisa bayar listrik karena gue udah nggak kerja ya. Sampai listrik rumah gue diputus, gue makan tiap hari. Ya ala kadarnya banget gitu. Berdasarkan belah kasih. Iya. Dan gue nggak ada siapa-siapa kan di Jakarta waktu itu. Jadi gue pikir, wah nggak zong banget gitu, kayak maksudnya nggak semanis kayak kata orang ya. Jadi pengusaha itu enak gitu loh. Dari situ sih gue belajar bahwa hitungan itu hati-hati banget. Ya. Kedua, waktu gue down waktu itu, gue disemangatin sih sama teman-teman. Dibilang katanya, ya udah, lu down, lu sekarang down gitu. Tapi sebenarnya dalam hidup itu ada namanya kuota gagal. Kalau lu gagal sekali, misalnya sama Tuhan direncanain, oke, Rizky lu cuma boleh gagal 50 kali gitu. Ya gue coba aja sampai 50 kali sampai nemuin mana yang berhasil. Itu kenapa gue akhirnya mencoba lagi. Itu sih. Menurut senior kita,
balik lagi senior. Sesepuh. Sesepuh. Menurut sesepuh kita berarti kan semua nekat itu harus ada perhitungan ya berarti ya. Harus ada perhitungan. Dan kalau Rizky bilang ya yang common sekarang adalah orang-orang ini apa ya namanya ya, bukan malu, bukan nggak mau usaha gitu, tapi nggak punya modal misalnya. Yang banyak dengar ceritanya gitu. Banyak dengar ceritanya kayak gitu. Cuman ujung-ujungnya nggak ada ide sebenarnya. ujungnya sebenarnya sih nggak ada ide gitu. Makanya nggak bisa naikin modal karena nggak ada ide. Jadi gue belajar, kalau orang udah ngomong gue pengen usaha nggak ada modal, itu gampang banget balikinnya. Emang ide lu apa? Nah, semua itu berangkat dari ide berarti kan. Betul. Ya. Ide sama keyakinan. Karena yang gambarin lu bisa nanti fundraising untuk dapetin modal, itu keyakinan lu. Ibaratnya lu seorang sales gitu kan. Kalau lu gagal ngeyakinin yang mau ngasih duit, ya berarti sebenarnya lu nggak percaya sama bisnis lu sendiri gitu. Ya pada saat lu punya keyakinan, lu bisa membangun trust orang lain pada saat lu menyampaikan ide-ide lu. Sebenarnya sih kalau Atau juga lu misalnya nggak punya ide nih, lu bisa juga yakinin orang lain. Gimana? Bro, Ki, gua nggak punya ide. Gue gak punya ide. Tolongin gue dong, pinjemin gue duit. Sampah. ujung-ujungnya pinjam duit atau nggak datang ke rumah orang kayak gini nih. Itu niatnya udah jelek banget. Biasanya orang udah datang gini-gini nih. Ada. Terus tiba-tiba tangannya gini. Nah, jadi gini Ki. Gue. Itu klise banget orang kayak gitu. Masih ada loh orang kayak gitu. Oh banyak. Ya kalau apa ya? Sebenarnya kalau narik dari apa namanya dari pengalaman gue pribadi, sebenarnya yang bisa bikin gue sampai sekarang ini kita di sini bikin podcast dan bikin apa namanya usaha bareng ini sebenarnya dari apa namanya berdasarkan pengalaman gue dari kemarin-kemarin, gagalnya gue gimana, gue dikecewain sama orang gimana, gue ditipu sama teman sendiri gimana, gue ditinggalin sama partner gue gimana. Itulah yang membentuk gue, karakter gue seperti ini sekarang. Yang membentuk gue, yang menjadi Wisnu itu kayak gimana, ya kayak gini sekarang. Jadi kadang-kadang kalau gue mikir, ini semua yang gue kerjain sekarang itu based on my experience. Jadi bahasa lu susah banget. Jadi apapun yang gue lakuin sekarang itu berdasarkan pengalaman gue. Jadi gue mikir sekarang, gue pengen bikin kayak restoran sana gitu. Restoran, ya gue ngelihat koneksi gue nggak kayak dulu lah. Gue dulu nutup diri, gue nggak berani ngobrol sama orang. Lu lagi sibuk apa? Gue nggak berani buka omongan kayak gitu segala macam. Terus sekarang gue coba untuk ya sudah, gue akan melihat opportunity gue tuh apa sih sekarang, yang gue punya tuh apa sih, ya kan? Gue udah ngeluarin modal nih gede waktu itu, gue buat beli motor. Terus apa yang gue dapat dari gue punya motor ini apa gitu? Istri baru. Ya kali, anak gitu sih, bukan istri. Okay. Jadi yang gue pikir adalah gue sekarang punya modal, apa sih yang mau gue bikin sekarang ini? Nah, gue coba nyari koneksi lagi, relate lagi sama orang. Apa sih yang dikerjain sekarang nih? Jadi semua itu perjalanan ya? Semua perjalanan, dan itu jadi akhirnya ya apapun yang gue kerjain sekarang ini semuanya itu adalah orang-orang yang dari masa lalu gue, yang setelah gue seleksi, yang akhirnya bisa membantu gue ke depan gitu. Jadi jatuh bangun kayak tadi lu sempat ngomong, ditipu teman dan kawan-kawan tuh hal yang biasa ya? Itu hal biasa. Itu kayak lu bilang itu adalah ngabisin kuota kegagalan. Dan kalau lu tadi melihat dari Om Bob Sadino, gua ngelihat dari Bill Gates. Bill Gates pernah bilang, kalau lu ada opportunity, lu ambil apapun itu, selama itu akan menjadikan lu sebagai orang yang sukses. Ambil opportunity apapun itu, mau bagus mau jelek itu nanti urusan belakangan, tapi setidaknya lu lihat dulu opportunity-nya apa. Lu ambil dulu. Kayak jual narkoba gitu tetap opportunity ya? Opportunity, tapi masalahnya itu kan haram. Dan itu kan halal. Maksudnya itu enggak itu melanggar hukum. Itu ilegal. Itu ilegal. Ya kan? Tapi kalau misalnya lu
lu yakin dengan gua ada opportunity ini dan ini adalah resiko yang minim, ya kenapa nggak gua ambil gitu kan? Intinya sih kayak gitu kalau gua pribadi ya, gua ngelihatnya kayak gitu. Minim, tapi itu kan resiko minim itu kadang nggak sejalan ya sama kata orang. Kalau Bukannya lo bisnis seneng minim. Rokok minim. Aduh, tapi aki-aki. emang gue lebih suka rock yang minim sih, Apa sih? alias kurang kain. Kalau gue pribadi sih setuju kata Om Wisnu tadi. Kalau ada opportunity kenapa enggak? Tapi ya terukur. Itu dia harus terukur juga. Terukur dan lo review lagi berdasarkan pengalaman yang lalu, lihat orang kayak gimana bisnisnya apa. Lo sendiri yang tahu lah. Jadi juga paling enak mungkin sepertinya kayak kita punya coach gitu kali ya, yang bisa ngasih tahu, ngasih kita ya patokan-patokannya lah gitu. Lo jangan begini, cara mengukurnya begini, itu ideal banget kali ya. Tapi sebenarnya ya sekarang ini ya kita jadi coach untuk diri kita sendiri nggak sih? Menurut lo? Ya Kita tapi sebenarnya kan tetap nggak ada salahnya kita bertukar pikiran sama orang yang lebih ahli ya. kalau kita ya bisa, itu harus kalau gue bilang. kita mah harus, Itu cuman harus. kita juga harus punya fondasi dulu gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk ke orang kita nggak punya apa-apa, tapi paling nggak kita punya pengalaman, kita punya experience di sini, ya kita bisa paling Nggak terulang kesalahan sampai 2 kali. kesalahan kedua kali, dan kita juga nggak dilihat sama orang, paling nggak dia nggak akan melihat kita ke bawah. Paling nggak gue selalu kalau misalnya untuk ketemu sama orang, gue pengen dia ngelihat gue tuh eye level. Jadi jangan sampai dia ngerendahin gue juga nggak mau ninggiin diri gue. Maksudnya orang itu jangan lebih tinggi dari lo gitu. Jangan lebih tinggi dari gue, biarpun dia lebih pintar dibanding gue, tapi jadi paling nggak yang tingginya sama. ya iyalah. Kalau cewek sih enakan yang body dikit. Asik. Setuju sih. Jadi pengalaman, kalau gue bilang pengalaman itu penting. Dalam artian pengalaman belajar dari pengalaman gitu loh. Jangan sampai lu mempunyai kesalahan yang terulang dari pengalaman yang membuat lo jatuh pada saat yang lalu. Lo kan pasti punya base tolak ukur untuk melakukan itu kan. Itu sih. Ya kalau misalnya sekarang itu yang coba manfaatin dulu sekitar kali ya, yang bisa untuk ya teman-teman di luar sana yang lagi menghadapi masa PHK atau masa Justru kita mintain modal gitu. ya, kali tega banget. Ya enggak, kalau misalnya itu adalah coba untuk dari sekitar kita dulu sih. Apa sih yang bisa kita bangun untuk menjadi satu usaha tuh apa? Kalau menurut gue sih yang penting lagi adalah komitmen dan fokus. Komitmen lo untuk melakukan sesuatu yang baru itu seperti yang lo bilang tadi, ada opportunity, udah lo terjun nih ke opportunity, ada nih lo terjun nih, ya harus komit juga gitu. Iya. Dan fokus gitu. Fokus dan balik lagi, kolaborasi itu penting kalau menurut gue. Lo punya titik satu tujuan, gue pengen punya level segini nih. Kayak gue, cita-cita gue sama adek gue tuh pengen punya di luar Jakarta. Di luar Jakarta, dari ayam pantong ini, gue punya satu tempat yang agak proper, yang agak gede gitu, dengan konsep yang sama di sini. Mungkin bukan di Jakarta, di daerah. Mungkin ya 1 atau 2 tahun lagi. Arahnya gue ke sana. Dan mulai dari sekarang gue juga akan mikirin gitu loh, menuju ke sana gue harus bagaimana. Tapi kan tetap harus komitmen gue dan fokus. Ini gue baru jalan sebulan nih buka tempat ini. Iya. Sebulan 10 hari lah gue hitung benar-benar. Tapi kan gue harus ngitung nih, gini gue harus nambah orang. Dengan gue punya target ini 6 bulan segini, setahun segini, gue tuh harus nambah orang. Ya, learning as you go ya. Harus benerin sistem. Walaupun kalau pada mau tahu nih, sampai detik ini pun secara capital gue pribadi belum dapat apa-apa. Kalau kata Wisnu, pemilik bisnis tuh gajian belakangan. Iya. Tapi kan harus ya komitmen itu yang harus dipegang kan. Jangan sampai udah gue jalan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan belum dapat apa-apa nih. Ngapain gue jalanin gitu? Iya. Ngapain gue terusin? Tapi Konsisten. Konsisten. Tapi sebenarnya
secara perhitungan di atas kertas, perhitungan ya lo hari-hari lo kerjain lo apa, kan lo tahu kan pendapatan segini, feedback orang kayak gimana, punya keyakinan gitu loh, gue ini bakalan bisa lah. Keyakinan tuh bisa gue puter ini gak sih? Ya. Love with what you do. Lagu siapa tuh? Lu mencintai itu love me like you do. Susah nih. Ki Hajar depan belakang susah. Mau adu. Enggak, ibaratnya kan gini, tadi kan ngomong konsisten gitu kan. Sama kayak tadi ngejar cewek gitu ya, lu ajakin makan, lu jemput, ini segala macam. Kadang-kadang kita udah tahu nih kita dikibulin, tapi ya udahlah gitu. Karena gue demen, karena gue in love sama dia, oke gue lakuin aja, mau berhasil mau kagak. Gitu nggak sih? Mirip-mirip gitu nggak sih? Ya Nah dulu dia pacaran nggak itu aja. Oh iya. Lu Jadinya taaruf ya? Taaruf. Sama pacaran setelah menikah. asik. Taaruf. Oke. Diplomatis Biasa. Udah tua gitu. Iya. Itu sih kalau gue bilang ya komitmen, fokus. Komitmen fokus. Partner lo juga akan bisa melihat nanti lo sejauh mana sih komitmen lo, fokus lo kayak apa. Jadi gue akan selalu membangun trust sampai lo berhasil. Tapi ya gue ngomong gini bukan berarti ini ya, tetap nih masing-masing kita pribadi kan kita jadi kayak lo bilang tadi lo jadi coach diri sendiri. Coach buat diri Coach sendiri buat ya. diri sendiri ya. Gue masih dalam tahap belajar, terus belajar. Dan gue butuh orang, butuh partner, butuh teman yang memang kasih support ya dalam banyak hal gitu loh. Oh. Cheerleader. Ya, support. Yang kepikiran gue nih, gue buka ayam, restoran depan gue dan cheerleader. Pakai baju itu, pakai baju ayam. Ki Hajar. Ya kalau apa ya? Tadi kan kita udah tahu kalau misalnya apa namanya, bahwa kita tuh harus apa ya, konsisten gitu kan. Dan yang paling key-nya yang kedua adalah ya lu jangan sebenarnya sih jangan terlalu apa ya, jangan terlalu pengen cepet lihat hasilnya gitu. Kadang-kadang orang itu gue buka bisnis kayak gini tapi kok nggak berhasil ya gitu. Udah berapa lama lu bukanya kayak gitu? 6 bulan nih udah bukanya tapi masih kayak gini-gini aja. Ya sama kayak lu nyiram tanaman lah ya. Ya gitu. lu nggak bisa tunggu besoknya lah gitu. Ya nggak mungkin lu nggak kayak lu naruh tanaman terus habis itu besok lu siram terus besok udah bisa lu panen, nggak bisa kayak gitu kan. Semuanya itu ada proses. Ya kan kadang-kadang orang-orang tuh ya apa namanya keburu down dulu gitu loh. Wah nih gue udah bisnis kayak gini malah ini kayak jadi kok nggak apa namanya mental. Nah, jadi balik lagi kadang-kadang lu harus siap. Kadang-kadang ini bukan satu apa namanya bukan segala sesuatu yang instan gitu loh. Ini nggak bisa instan, ini butuh proses yang lama. Lu juga mungkin nanti ya kalau misalnya dan lu harus strict sama ya udah gue mau jalannya di sini, ya udah lu tekunin aja terus. Mau nanti ada apa segala macam pokoknya terus aja lu jalanin. KFC Kolonel Sanders ya kalau soalnya. Iya si bapak tua nakal itu kan. Yang soalnya senyum-senyum di pinggir jalan bikin gua lapar tau gak sih gua kalau dia gua sebel banget gitu. Gue yang tadi mau kemana lihat dia. Tahu gue itu dia sukses bisnis ayam itu pada saat dia udah berumur. Iya. 65 tahun. 65 tahun dia baru sukses. Tapi lah kita balik lagi kita nggak tahu titik kita tuh sukses kapan. Tapi untuk mencapai sukses itu harus setiap hari. Mencapai sukses setiap hari. Karena setiap hari adalah belajar. Kita belajar dan apa yang kita bisa lakukan setiap hari. Dengerin Pak Ki Hajar. Dengerin nih. Belajar ya. Jangan malas di sekolah. Jangan cabut. Jangan cabul. Saya cabut. Ya kayak maksudnya sama ini ya, jangan malu lah ya, jangan malu buat jangan malu, jangan gengsi lah gitu. Misalnya kayak sekarang lu udah gue dulu di kantor gue punya jabatan inilah gitu. Lupain ego ya. Lupain ego aja gitu. Lu mau ya kayak gue kemarin baca lihat di berita gitu ada pramugari dari bukan di Indonesia sih, di Filipina atau kemana gitu. Dia itu di PHK kan.
dari airlines-nya karena memang ya nggak ada penerbangan sama sekali kan, dia di PHK. Akhirnya dia mulai jualan bisnis kecil gitu, bisnis tahu, bisnis apa segala macam, dan dia bilang Filipina. ya pokoknya dia bilang yang pertama di kepala dia adalah gue jangan apa namanya buang jauh-jauh egonya, jangan malu untuk usaha apapun, tapi masalahnya adalah sekarang ini adalah saatnya untuk bangkit, kata dia. Saatnya untuk bangkit. Dan gue nggak tahu ya, ini apa namanya pikiran gila gue aja. Orang-orang yang bikin usaha di era pandemi ini justru nanti kalau gue pribadi sih, gue bilangnya adalah orang-orang yang bakal strive, yang bisa sukses lah. Kenapa? Karena lu mulai di satu masa yang semuanya start dari nol, lagi susah banget gitu loh. Bukan yang lagi, kan orang-orang banyak yang tutup itu karena mereka bukanya di normal, di era normal, akhirnya ada pandemi, dia nggak siap, akhirnya kolaps, tutup. Jadi gimana menciptakan bisnis yang lebih tahan banting. Dan kita juga yang sebagai pemilik usahanya juga punya mental yang ya gue udah siap apapun yang terjadi nanti, tiba-tiba ada kebijakan apapun ya gue udah siap. Kenapa? Karena gue udah belajar dari kemarin gitu. Gitu ya. Mental kayak Loki, bagus mental. Apa? Mentalis. Tatap mata hujan. Gue mahir sih. Gue tuh mahir sulap loh. Lu pada tahu kan? Lo bisa ngilangin duit secepat kilat. Oh bisa, gue percaya itu. Banyak banget itu. Banyak ya? Banyak itu. Gimana? Oke, jadi buat teman-teman sekarang nih yang lagi ya apa namanya ya, mendapat cobaan karena dia mungkin ada yang di PHK atau misalnya ada yang dirumahkan. Gua sih nggak bisa, kita bukan profesional, kita bukan ahli, kita juga bukan apa namanya, kita sama-sama belajar lah ya. Iya, kita bukan mentor yang kayak gimana, kita juga kita hanya sharing dan kita merasa bahwa ya mungkin kalau buat gue sendiri gue lebih bersyukur lah ya gitu, karena di era kayak begini ya kita masih bisa lah untuk membuat sesuatu. Ya. Gitu. Membuka lapangan kerja buat teman-teman yang perlu juga, gitu. Walaupun memang kondisinya nggak sebalik 100% kayak dulu. Jadi kalau boleh sedikit gue review dari yang tadi kita obrolin, sama Wisnu juga tadi udah sampai gitu, bukan mentor atau bukan apa ya, tapi Ki Hajar. Aduh, balik lagi. Gue kebayang dia punya tempat les, tau gak sih? Aduh. Gue kebayang tuh punya tempat bordil. Amin. Itu nggak boleh membuka usaha yang lu senengi, ya itu. Di sini nggak boleh punya tempat bordil. Gratisan mulu. Gratisan. Jadi itu kita bukan mentor, bukan guru, tapi sharing sedikit review yang tadi gue sampaikan juga berdasarkan pengalaman. Jadi jangan takut untuk berkolaborasi, membentuk tim sama orang yang memang lo ngerasa diri lo tuh nggak punya kemampuan untuk di sisi itu, cari orang lain yang mengisi kekurangan itu. Entah saudara, entah temen. Sisi yang lain tuh bisa dari modal juga. Dan itu nggak ada batasan ya, mau orang tua, mau saudara, mau teman, mau pacar, mau piaraan, mau tetangga, mau siapa gitu ya. Pokoknya yang penting kita prospek. Kita jual visi kita. Selain itu, selain nekat, ada satu juga yang namanya hoki, keberuntungan. Iya. Laki. Nah itu, lu udah melakukan apa sejungkir baliknya lu gitu. Lu tapi belum mendapatkan apa-apa, ya itu kan balik lagi ke takdir, tapi usaha tetap. Lu belum melakukan sesuatu apa yang lu anggap gue belum ngapa-ngapain ini, tapi udah mendapatkan sesuatu yang besar misalnya, yang kadang itu membuat lu lupa juga. Jangan terlena juga sama itu ya, tapi tetap pegang komitmen lu untuk mencapai fokus sama misi lu. Takutnya turun kuping gua. Udah kayak dumbul. Aku kuping gua copot.
Nggak dikendorin ininya, belakangnya dikendorin. Ya malum lah baru ini. Ya kalau gua Oh iya, dan satu lagi, sorry, satu lagi. Oh iya. Hoki itu, laki itu sebenarnya nggak bisa dicari. Nah, Itu lo bisa punya dengan apa? Selama lo, itu baru mau gua ngomong. selama lo berdoa, selama lo punya Tuhan, selama lo, ya kalau misalnya lo Muslim, sholat lah, berdoa. Karena dalam Islam itu yang namanya keberuntungan tuh ada. Yakin ada. sholat gua. lu. Lu Yakin ada. Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Keberuntungan itu ada. Dengan apa caranya? Takwa. Nah, kalau gua keberuntungan itu bukan sesuatu yang apa namanya ya, bukan sesuatu yang instan gitu loh, bukan kayak misalnya wah tiba-tiba kayak kita bukan kayak main judi gitu ya, wah tiba-tiba jackpot atau segala macam. Enggak, keberuntungan dalam bisnis itu adalah berdasarkan dari apa yang udah lo rasain, pengalaman lo, Progres. Jadi progres itu misalnya kayak sekarang, alhamdulillah nih bisnis kita, misalnya alhamdulillah ya, misalnya nanti suatu saat bisnis kita lancar terus kayak gitu, berarti kan dari pengalaman kita sendiri, kita udah ngaca dari pengalaman bahwa kemarin kita kegagalan kita tuh karena apa, kita tuh kesalahan kita di mana, kita tuh ngambil decision yang salah tuh apa, itu belajar dari kemarin. Jadi kalau misalnya sekarang, wah nih beruntung banget ya kita kayak gini. Sebenarnya kita bukan beruntung dalam kayak overnight achievement, enggak. Kita tuh benar-benar ditempa banget dari kemarin, gagal segala macam, usaha ini, usaha itu segala macam. Ya, sampai akhirnya di titik dimana ya sudah, kalau gue bikin usaha ini berhasil ya berarti karena achievement gue yang sebelumnya, bukan karena gue yakin bisnis ini ternyata sukses booming, enggak. jadi apa itu artinya ini ya? Apa? Nggak ada namanya orang langsung hoki di awal buka bisnis. Tapi gue nggak tahu sih. Gue pernah ketemu ya kayak orang yang bisnis kagak pernah dipikirin atau apa, atau jalan sendiri gitu. Murni karena faktor hoki, entah itu karena network dia, karena lokasi dia, karena barang dia masih langka, ketemu orang yang tepat gitu. Ya. Itu takdir kalau gue bilang. Kalau gue bilang takdir itu tidak bisa dicari, tidak bisa harus lu jalankan hidup lu. Jadi beda ya hoki sama takdir ya. Tapi kalau tadi lu balik lagi dengan dia adalah dia lu bilang dia hoki. Tapi menurut cerita lu sendiri tadi dia ngelihat barang yang dia jual itu langka, dia ngelihat koneksi dia banyak, itu sebenarnya kan based on his experience sendiri. Jadi bukan dia buka usaha apapun kita merem, gue buka usaha ini, besokannya laku, uang banyak gitu, nggak gitu. Maksudnya dia juga lihat dari environmentnya dia, entah dia juga sebenarnya anaknya siapa, mungkin ternyata dia punya keluarganya punya capital disiapin buat dia, itu juga kan nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau gue ngelihatnya, kalau misalnya sukses itu juga sukses story orang-orang, nggak ada tuh namanya sukses story orang-orang itu yang langsung gue buka bisnis tak sukses. Nggak ada. Mungkin ada, tapi itu kemungkinannya hanya 0,000 sekian % gitu yang Ada bisa. sih sebenarnya. Gue pernah lihat kok. Dia begitu buka nih, 2 hari kemudian sukses. Nama PT-nya PT Sukses. Jadi suksesnya bikin PT doang. Atau kita menikahi anaknya Bill Gates lah ya. Iya. Itu cepat sukses. Nggak juga sih. Nggak juga ya. Karena Bill Gates kan anaknya nggak dikasih apapun. Karena Bill Gates anaknya cowok, makanya Cewek. nggak bisa nikahin. Cewek satu. Dan anaknya Bill Gates juga kayaknya juga nggak mungkin. Anaknya Bill Gates juga pasti karena Bill Gates sendiri aja bilang anak-anak saya tuh nggak akan saya sisain harta kekayaannya, semua akan dikasih ke charity semua. Dia anak-anaknya itu nggak dapat apa-apa karena dia mikir adalah ya lo harus bisa sukses dengan jalan lo sendiri. Bill Gates aja yang setajir itu ya, dia bilang kayak begitu. Anak-anak Menurut lu bener apa pencitraan tuh? Kalau gue sih bilang benar. Bill Gates itu kan bahasa Indonesia pintu ya? Pintu pagar. Pintu ya. Ya. Kalau pola namain di Indonesia itu nggak bagus ya. Ya pintu Bill gitu. Aduh. Dapat aja. Bercandaan orang tua. Mau gue tampol durhaka. Mau gue toyer di azab. Anjing repot.
Choyun Slim. Gue ngakak kalau dia bilang bukan Choyun Fat, Choyun Slim. Anjir, aki-aki banget deh. Aduh. Oke, Jadi untuk hari ini kita ngebahas soal modal nekat ya. Modal nekat gitu dalam. Nekat tapi pakai perhitungan. Nekat dengan perhitungan ya, bukan nekat lo tiba-tiba gue butuh duit kayak gini lo nyolong spion, enggak. Kita tidak menyarankan seperti itu. Karena Dan itu kita sudah pernah. nggak nyaranin spion sih. mulai deh. mulai nih. Emang serigala berbulu domba nih kayak begini nih. Musang berbulu tangkis. Udah. Ya, Sudah masih pengen ngobrol lagi sih, lebih lama lagi, cuman apa daya. bukan apa daya. Tenaga sudah habis. Oh, bukan apa daya kayak gimana, cuman ya kita mempersiapkan untuk next lagi lah ya. Karena materi ini kita juga nggak asal-asalan juga kita bikin gitu. Ini sekarang kita masih based on our experience aja. Gitu. Jadi konklusinya apa Om hari ini? Dia lupa. Gue lagi mikir yang lain. Dia udah mikirin paketnya sih. Ayam di depan ya gue bungkus. Inilah kenapa gue bilang kalau kita harus punya tempat sendiri nih kayak gini nih. Nah, jadi informasi nih buat teman-teman. Jadi ini tempat sebenarnya salah satu ruangan gue di kantor gue. Kita trial untuk podcast bersama ini masih dengan tuh kan motor lewat. Modal nekat. Mau ada motor lewat, mau ada orderan di depan, mau dipanggil suruh bikin es teh, orangnya kabur bikin podcast. Enggak. Lagi ngobrol nih, serius, kita ketok-ketok. Pak, ada yang mau bayar? Iya, inilah namanya modal nekat kayak gini nih. Modal nekat. Nah, intinya yang penting mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Ada manfaatnya minimal untuk diri kita sendiri. Ya, gue kan sebenarnya sama Rizky, sama Wisnu. Ini kan proses kita tukar pikiran sebenarnya. Cuman sedikit share sama teman-teman gitu. Apa yang kita alami. Jadi jangan menganggap kita expert guru atau senior metal, jangan. Kita tetap butuh masukan juga. Kalau welcome loh kalau ada yang mau ngasih masukan. Dan mohon maaf apabila ada salah ucap salah saran atau salah apapun dari kita. Orang tua gitu. Pasti bilang wabillahi taufiq wal hidayah. Ya kalau gitu kita closing aja ya. Berdoa mulai closing.